Shalom. Senang sekali boleh bersama Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Meski macet, perjalanan cukup tidak mudah, tapi saya melihat ada sukacita, boleh senyum, dan boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 122 yang diberikan judul Rumah Allah, Rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membacanya bersama-sama. Yes, izinkan saya untuk membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama sampai yang ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing atau yang ada di depan. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, melakukan, dan mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ya, mulai dari beberapa minggu ini kita tahu kita memasuki Mazmur ziarah. Mazmur 122 termasuk Mazmur ziarah, ya, Songs of Ascent. Jadi yang dinyanyikan ketika itu umat Israel naik ke Yerusalem. Dan konteks historisnya dihubungkan dengan waktu itu zaman Daud, jelas sekali. Di ayat yang pertama dimulai dengan nyanyian ziarah Daud. Mengabarkan bahwa Daudlah yang menjadi gambaran. Kalau pengamat tradisional percaya Daudlah yang menulis Mazmur ini. Ketika itu Yerusalem telah menjadi pusat politik, pusat ibadah. Di dalam 2 Samuel 6 tercatat di situ tabut perjanjian, ya, mulai dibawa ke sana. Tetapi kalau pengamat modern melihat mungkin saja karena di situ ada kata rumah Tuhan, tentu saja pada zaman Daud nggak ada rumah Tuhan begitu ya. Dan rumah Tuhan itu pengamat modern lebih kepada kritis melihat ini kemungkinan ditulis oleh keturunannya Daud di situ, ataupun pada zaman Salomo. Ya, abad yang kelima ataupun sebelum Masehi maksud saya, ataupun post exile ya, setelah pasca pembuangan. Dan Mazmur 122 ini adalah dinyanyikan di perjalanan waktu itu. Kita tahu bangsa Israel setahun beberapa kali dia akan kembali ke Yerusalem. Ketika mereka sudah sampai ya, mulai mereka sebelum berangkat diajak begitu ya, bernyanyi, bahkan di jalan sampai di sana pun dikatakan di ayat yang kedua, kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Jadi ini puji-pujian yang biasa dilaturkan oleh orang Israel. Dan kalau kita melihat struktur dari Mazmur 122 bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ketika digambarkan sukacita permazmur saat berziarah ke Yerusalem. Yerusalem yang pertama ini digambarkan adalah gambaran hadirat Allah di situ. Dan pada bagian yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 menggambarkan ajakan dari pemazmur untuk berdoa buat Yerusalem. Dan di ayat 8 sampai 9 di situ digambarkan alasan berdoa bagi Yerusalem. Di sini pemazmur berbeda melihat Yerusalem. Ketika Yerusalem yang pertama berbicara mengenai hadirat Tuhan, Yerusalem pada bagian yang kedua inilah ajakan untuk menghadirkan Yerusalem itu, hadirat Allah itu, di mana Allah yang memerintah, Allah yang hadir, dan Allah yang dimuliakan oleh umatnya. Dan kalau kita melihat pada ayat yang pertama sampai yang kelima, pada bagian yang pertama, kita melihat pemazmur memulai dengan aku bersukacita di situ. Pemazmur memutuskan untuk bersukacita. Mendengar ajakan ketika orang-orang mengajak, mari kita ke rumah Tuhan di Yerusalem itu. Mengapa di sini? Mengapa Yerusalem bisa mendatangkan sukacita? Karena penulis tahu, pemazmur tahu, keturunan Daud tahu bahwa di Yerusalem itu ada rumah Tuhan, ada hadirat Tuhan di situ. Dan kalau kita melihat di sini, dari rumah Tuhan,
Pemasmur bisa melihat di situ adalah simbol hadirat Tuhan. Rumah Tuhan kita tahu bukan hanya sekedar lokasi. Memang rumah Tuhan kita tahu di gereja, tetapi zaman perjanjian baru kita tahu setiap kita adalah bait Allah, rumah Allah di sini. Bukan sekedar lokasi, tapi tempat kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Tempat di mana kita mengalami kehadiran Allah. Maka pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kita bisa merasakan perjumpaan dengan Allah dan kita merasakan sukacita berjumpa dengan Allah itu? Kapan kita bisa merasakan itu yang terakhir kali? Di dalam ayat yang 1b, pemazmur melanjutkan, mari kita pergi. Kalau kita melihat di sini sukacita pemazmur, bukan hanya dia tahu di situ nanti dia akan pergi, tapi dia tahu ajakan itu. Dia mengalami sukacita yang ada. Sukacita pemazmur karena kebersamaan komunal itu. Kalau kita melihat ibadah itu bisa personal, juga ibadah itu bisa komunal. Ibadah secara personal kita tahu, kita bisa ketika kita mengalami saat teduh, waktu teduh, di rumah, pribadi demi pribadi, ataupun kita kehidupan sehari-hari, kita bekerja, ibadah. Ya, itu adalah ibadah kita. Ataupun ketika ibadah bisa komunal. Ibadah minggu, persekutuan doa, ya, kelompok kecil, itu ibadah komunal. Namun tantangan hari ini yang kita hadapi adalah kita menghadapi rutinitas ibadah. Setiap minggu, setiap Rabu, setiap akibatnya rutinitas tidak salah. Rutinitas membuat pola hidup kita. Tetapi rutinitas jikalau hanya membuat keharusan, harus akan mematikan kehausan kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita pertanyaan yang pertama, kapan terakhir kali kita mengalami perjumpaan dengan Allah? Kita tahu, kita bisa mengalami itu, mungkin Bapak Ibu Saudara menjawab, oh minggu yang lalu, ataupun oh tadi pagi saya saat teduh, oh ataupun di mobil, saya baru saja jalan sini dengar lagu rohani, ataupun di jalan saya berdoa di tengah kemacetan. Tapi pertanyaan selanjutnya ketika pada bagian ini, kita melakukan rutinitas ibadah kita baik bekerja, baik ibadah pribadi kita, waktu teduh kita, ibadah komunal kita. Itu karena keharusan saja atau karena kehausan? Jujur Bapak Ibu, di dalam waktu-waktu saya sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan juga, saya menyadari untuk rindu hati yang haus tidak setiap saat. Mungkin kalau boleh dibilang adalah 20-80 kayaknya. 80 itu karena keharusan, 20% karena ada kalanya kehausan. Tetapi Bapak Ibu, saya percaya saya tidak sendirian, bukan. Tetapi ketika kita mengalami itu, mari. Ketika kita datang kita sama Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang haus. Aku tahu pola harus itu tidak salah. Tapi aku rindu harus itu disertai dengan kehausan. Maka ada perjumpaan dengan Allah. Kita percaya karena perjumpaan dengan Allah bukan karena kita yang mau, tapi Tuhan yang mau. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan di ayat yang kedua, di situ dikatakan kaki kami berdiri di Yerusalem. Bayangkan Bapak Ibu, ketika dia mau sampai ke tempat yang dia menjadi top wishlistnya dia begitu. Dan dia sampai ke tempat itu menggambarkan apa di situ? Ada syukur, antusias dan kekaguman. Saya nggak tahu Bapak Ibu ketika akhir tahun kemarin sempat jalan-jalan ke tempat yang sangat diinginkan begitu ya. Saya sih terbayang-bayang kepengen begitu ya, satu hari lihat bisa aurora borealis begitu ya di itu. Wah kayaknya keren banget kan, sampai di situ ngelihat udah tiba malam kan bakal wah keren begitu kan. Dan saya menggambarkan waktu saya menyelami teks ini, seperti Paulus bilang kami sudah sampai, kaki kami berdiri di pintu gerbang Yerusalem ini. Dan dia menggambarkan begitu hatinya begitu antusias, begitu sukacita. Merasakan ada hadirat Tuhan. Dan di situ Yerusalem simbol kesatuan, perjanjian dan keadilan Allah. Di ayat ketiga jelas sekali dikatakan di situ Yerusalem kota yang erat terpadu, ada gambaran kesatuan. Allah yang menyatukan di situ. Kesana-sana suku berziarah dan mereka bersyukur. Suku-suku yang ada walaupun mereka tinggal dimanapun tapi akhirnya disatukan Tuhan dan Allah yang memegang perjanjian kepada suku-suku itu. Dan di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan di ayat yang kelima. Pemazmur tahu ada pengadilan, ada keadilan Tuhan di situ. Jadi ketika pemazmur datang ke Yerusalem, ada sukacita yang besar karena dia tahu. Mungkin dalam kehidupannya dia mengalami konflik, mengalami ketidaksatuan. Dia mengalami ya tidak tepat janji oleh orang-orang yang bahkan sesama orang-orang yang dikatakan umat Tuhan. Ataupun mengalami ketidakadilan.
Tapi dia tahu ketika dia datang ke Yerusalem, hadirat Allah itu, dia mengalami Allah yang memberikan kepuasan itu. Bapak Ibu, ketika kehidupan kita, tadi kita berdoa juga, kita melihat banyak sekali ketidaksatuan bukan dalam dunia ini. Bangsa caplok bangsa lain. Ya, ada perjanjian-perjanjian pun ditabrak sana sini, bahkan rela keluar dari PBB atau sebagainya. Ataupun kita mengalami dalam kehidupan kita ketidakadilan. Jangankan di negara-negara, di dalam rumah kita mungkin. Kita bisa mengalami konflik, kita bisa mengalami perjanjian. Ketidaktepatan di situ ataupun ketidakadilan. Tetapi Allah digambarkan di sini adalah Allah yang akan menyatukan. Allah yang penuh perjanjian, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia Allah yang penuh keadilan. Bapak Ibu, di manakah Yerusalem itu bagimu saat ini? Tempat berjumpa dengan Allah yang menyatukan perjanjian dan penuh keadilan. Ya, Bapak Ibu, untuk tahu tempat, saya mendapat inspirasi dari Gary Thomas ya. Dia menyebutkan ada 9 jalur kedekatan dengan Tuhan. Dia tipe-tipe orang-orang beda-beda. Dia bilang, ada orang-orang yang sangat dekat sama Tuhan, maaf ya terlalu ke bawah ya. Beda-beda, tetapi buku ini menarik sekali karena setiap orang itu punya kesukaan ataupun hatinya itu beda-beda Tuhan ciptakan. Ada orang yang tipenya naturalis. Ketika dia berada di alam, dia melihat alam yang megah, yang indah. Ataupun suatu tempat yang membuat dia, wah alam, dia merasakan tarikan napas, dia merasakan, wah di situ ada hadirat Tuhan. Itu tempat perjumpaan dengan Allah, itu Yerusalemnya. Ataupun yang indrawi, dia mencintai Tuhan dengan dengan indranya. Ketika dia mendengarkan musik yang megah, arsitektur gereja, dia melihat arsitektur gereja yang indah, aroma dupa lilin yang membawa dia masuk ke hadirat Tuhan, ataupun seni visual untuk membawa dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ataupun yang ketiga, tipe tradisionalis, mencintai Tuhan, dekat dengan Tuhan melalui ritual atau simbol. Dengan apa? Dengan liturgi, rutinitas yang ada, mereka menghargai sejarah gereja, simbol-simbol kuno, pola ibadah yang teratur dan konsisten. Ada orang loh sukanya yang tradisionalis begitu. Ataupun yang keempat dengan askese ya, asketik. Ya, dia dengan apa Bapak Ibu? Mengasihi Tuhan dalam kesendirian dan kesederhanaan. Dia menyendiri, berdoa tanpa gangguan, menghargai keheningan, puasa, gaya hidup sederhana. Tipe-tipe orang di sini dia bisa merasakan kedekatan dan mengasihi Tuhan dengan cara itu. Ataupun dengan tipe aktivis di sini, mengasihi Tuhan dengan perjuangan, melawan ketidakadilan. Ataupun dengan penginjilan, memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Dia merasakan ketika dia melakukan itu, dia merasa dekat dengan Tuhan. Dia merasakan mengasihi Tuhan. Ataupun ke tipe yang keenam, tipe pemerhati, caregiver. Ketika dia bisa melayani orang-orang di kolong jembatan. Ataupun orang-orang di panti asuhan. Orang-orang yang dia kenal. Dia merasakan di situ Tuhan hadir. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ataupun dengan antusias, ya, mengasihi Tuhan dengan misteri dan perayaan. Tipe-tipe orang ini adalah sangat menghargai aspek supranatural, mengekspresikan kasih mereka kepada Tuhan dengan cara yang ekspresif. Ketika ibadah, mengangkat tangan, ketika dia bisa mengalami ya perjumpaan dengan Tuhan, dia ada semangat, sukacita, perayaan bersama-sama begitu. Ataupun tipe yang ke-8, tipe yang kontemplatif, mengasihi Tuhan melalui pemujaan. Ya, dengan apa? Membayangkan Tuhan sebagai kekasih karib, ya, kekasih jiwa. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk kehadiran Tuhan, kasih yang mendalam. Yang terakhir yang 9, dengan intelektual mereka. Ketika mereka membaca buku, doktrin-doktrin tertentu, ya, dan dengan logika dan studi mereka, dia bisa mengalami penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap pikiranmu. Wah, dia kena banget di situ. Bapak Ibu Saudara, kita percaya ya, firman Tuhan tidak bisa menggantikan, tetap itu yang menjadi kedekatan. Tapi tipe kita bisa beda-beda. Bapak Ibu, di mana Yerusalemnya? Kalau saya saat ini ketika 6 bulan sudah di sini, saya senang sekali ketika malam-malam saya matiin lampu ya. Saya tipenya itu kalau nggak naturalis, yang ke-8 kontemplatif. Saya matiin lampu, saya duduk di mat yoga saya bersujud di situ, saya tenang di waktu. Itulah Yerusalem saya. Mungkin Yerusalem Bapak Ibu di sini adalah ketika di jalan mendengarkan khotbah ataupun ketika di rumah lagi mandi mungkin bisa berdoa di situ ataupun lagi bekerja, apapun itu. Ingat Yerusalem itu, kehadiran Tuhan itu. Karena itulah yang memberikan sukacita. Maka John Piper pernah berkata, one of the most basic questions we should ask ourselves is, am I satisfied in God? Dia berkata adalah satu pertanyaan dasar yang harus kita tanyakan kepada diri kita yang sangat penting.
Apakah saya puas dengan Tuhan? Dan dia berkata, the fight of faith is the fight to be satisfied in God. Ya, perjuangan, peperangan dalam iman adalah peperangan apakah kita puas sama Tuhan. Saya percaya itu. Maka setiap pagi kita perlu tanyakan adalah, Tuhan, aku ingin puas dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita sepanjang hari kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin lebih sukses dari kita, lebih kaya, lebih berhasil, jualan mereka lebih, gak akan mudah iri hati. Karena apa? Kita udah puas sama Tuhan. Kita lanjut. Ayat yang ke-6, yang ke-7 dikatakan di sini bagian yang kedua. Bagian yang pertama, Yerusalem adalah kehadiran Tuhan. Bagian yang kedua, ajakan pemazmur untuk menghadirkan Yerusalem. Maka di situ pemazmur berkata berdoa, berbagi damai sejahtera dan kesentosaan. Kalau kita tahu bahasa Ibrani, maka bahasa Ibrani itu nggak ada huruf vokal, yang ada konsonan. Kalau kita lihat bahasa Ibraninya, ya saya bukan ahli lah, saya cuma gampang lah ini Bapak Ibu, ChatGPT juga bisa ya begitu ya. Itu Ibrani shalom sama kesentosan itu syalah itu SHL. Nah ini sama, Bapak Mazmur puitis sekali begitu. Jadi diulang 2 kali di ayat ini. Penekanannya apa? Pemazmur ingin menyatakan bahwa damai sejahtera dan sentosa itu harus ada. Itulah ciri-ciri di mana ada kehadiran Allah. Ketika Ibrani, ya itu tadi ya, nyata dirasakan. Jadi baik damai sejahtera Allah, itu aspek rohani. Dan damai sejahtera yang nyata dirasakan, itu sentosa. Itu secara jasmani. Maka di sini kita percaya pada zaman ini kita memahaminya adalah hadirat Tuhan itu bisa dirasakan zaman ini melalui pemberitaan Injil. Melalui damai sejahtera rohani itu. Tetapi juga ada aksi sosial. Makanya di gereja kita ada ada bidang PI, ada bidang sosial, ada semuanya itu. Berjalan berdampingan, mana yang lebih penting Bapak Ibu? Saya percaya adalah seperti pesawat dengan kedua sayap. Kalau kita naik pesawat ditanya, sayap kanan atau sayap kiri yang lebih penting? Bapak Ibu jawab yang mana? Iya dua-duanya penting begitu. Walaupun kita tahu hidup kita bukan hanya di dunia, hidup kita kekekalan. Kalau ditanya mana yang lebih penting tentu saja adalah pemberitaan Injil. Tetapi ketika kita ada dalam dunia ini, dua-duanya berjalan berdampingan. Maka di sini apa alasan pemazmur berdoa untuk Yerusalem? 2 hal dikatakan di sini. Dikatakan oleh karena saudara-saudaraku di ayat yang ke-9. Dan yang kedua oleh karena rumah Tuhan di situ. Aku akan mengusahakan yang terbaik bagimu. Mu-nya itu huruf kecil, Yerusalem artinya. Jadi pemazmur mati-matian mengusahakan kehadiran Yerusalem. Mengusahakan. Kalau kita tahu pada zaman perjanjian baru, kita semua gereja. Kita bukan hanya melakukan PI sosial untuk apa? Membawa bendera gereja, bukan. Tapi untuk kita menghadirkan kerajaan Allah. Maka ketika kita pelayanan, dimanapun kita berada, memang kita membawa bendera gereja, tapi goalnya akhirnya bukan itu. Supaya kerajaan Allah itu hadir di situ. Yerusalem itu kita usahakan. Kehadiran umat Allah dan Allah sendiri menjadi alasan pemazmur berdoa. Maka pemazmur merindukan adanya umat-umat Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan, ya, menghadirkan Yerusalem itu kita merindukan ada orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Dan karena Tuhan sendiri mengerjakan itu dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, mengusahakan yang terbaik. Namun kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Yerusalem fisik, umat Israel gagal mengenali Yerusalem yang hadir itu. Allah yang hadir itu melalui diri Yesus. Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, kamu telah datang kepada Gunung Sion, kepada kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi. Bahwa umat Tuhan tidak datang kepada Yerusalem secara fisik lagi, tetapi Yerusalem sorgawi, Gunung Sion. Di dalam Galatia 4:26 dikatakan, di situ Rasul Paulus berkata, Yerusalem sorgawi adalah apa? Perempuan yang merdeka dan dialah ibu kita. Itu adalah metafora. Hagar digambarkan di situ Yerusalem secara fisik, hidup dalam perhambaan Taurat. Tetapi warga Yerusalem sorgawi di situ. Ya, dia adalah hidup merdeka karena iman kepada Kristus. Paulus menggambarkan kepada orang-orang Galatia, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel waktu itu. Menggambarkan kita bukan lagi. Tapi ternyata Israel gagal mengenali Yerusalem yang hadir pada abad yang pertama itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ajakan dan alasan berdoa dan mengusahakan Yerusalem ini. Di ayat yang bagian yang pertama kita tahu, Yerusalem itu berarti lambang hadirat Tuhan. Pada bagian yang kedua, ayat 6-9, Yerusalem itu berarti kita mengusahakan kehadiran Yerusalem. Di mana Allah
yang memerintah dan umatnya hidup dalam damai sejahtera dan sentosa. Maka zaman ini ajakan berdoa dan bangun Yerusalem adalah ajakan untuk menghadirkan kerajaan Allah dan shalom di tengah-tengah kita. Mulai di mana? Mari kita menjadi agen-agen Yerusalem itu. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di RT RW, bangsa dan dunia. Saya pikir saya ingin membawa satu hal simpel aja. Saya pernah tanya, kadang-kadang begitu ya, saya kesel sekali ketika di mobil ada orang buka kaca, buang sampah sembarangan. Begitu ya, saya pikir anak-anak Tuhan jangan sampai begitu ya. Satu kali saya tanya di bawah juga para koster, kalau setelah hari Minggu, itu Selasa mereka bersihkan, banyak gak sampah? Enggak sih, dia bilang gak banyak. Tapi masih ada aja yang taruh tisu, taruh apa begitu ya. Mungkin kelupaan lah, bukan sengaja. Tapi kalau sampai sengaja, janganlah Bapak Ibu ya. Mari hal yang simple aja, buang sampah. Kita menjadi agen-agen Yerusalem yang bertanggung jawab di situ. Supaya orang-orang bisa melihat kalau saya bisa amazed begitu. Melihat bagaimana anak Tuhan simple aja mengenai buang sampah kita bisa bertanggung jawab. Dan kita tahu penggenapan Mazmur 122 di dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Yerusalem yang baru kalau kita melihat turun dari sorga, ini bukan usaha manusia, tapi Tuhan pakai kita menghadirkan kerajaan Allah. Tapi nanti Tuhan yang menggenapinya. Itu Tuhan ingin katakan di situ. Yerusalem sorgawi itu. Karena usaha Tuhan. Tuhan yang akan hadirkan. Kali ini kita bersusah-susah. Mungkin kita menghadirkan Yerusalem di keluarga kita gak berhasil-hasil. Ketika kita menghadirkan Yerusalem di lingkungan tempat tinggal kita, gak ada hasilnya, gak ada yang lihat. Tapi Tuhan lihat di sini. Yerusalem yang baru itu akan hadir. Dan Dia sedang pakai kita saat ini. Untuk boleh menjadi agen-agen kerajaan Allah. Maukah Bapak Ibu kita merasakan kembali Yerusalem dan menghadirkan Yerusalem itu? Mari kita berdoa.